Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan menguasai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui telawatan firman Tuhan. Hari ini tertulis dalam Keluaran 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Keluaran 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dan damai sejahtera Allah tetap menyertai dan memberikan kesehatan kepada kita hingga hari ini. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kami berikan judul menegakkan hak-hak manusia. Menegakkan hak-hak manusia. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar dan berbicara tentang HAM, hak-hak azazi manusia. Hak-hak yang dikatakan yang dimiliki manusia yang sebagai anugerah Tuhan, itulah yang kita kembangkan dalam kehidupan kita. Secara dasar, HAM diartikan sebagai hak pokok yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang ada pada diri manusia tersebut. Sehingga paham ini diberlakukan untuk menempatkan dan memberlakukan manusia secara manusiawi. Nah, oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai pribadi yang harus dihormati, yang dihargai, karena manusia itu memang mempunyai nilai dalam kehidupan. Dengan kata lain, manusia harus diberlakukan secara manusiawi. Nah, hal ini terjadi di latar belakangi dari banyaknya sikap dan perbuatan yang memperlakukan manusia itu tidak lagi secara manusiawi. Yang hak-haknya sudah banyak memang tidak ditempatkan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga manusia tidak lagi secara manusiawi dalam perlakuan diberlakukan di tengah-tengah kehidupan. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, menegakkan hak-hak manusiawi ternyata bukan paham yang baru-baru ini kita dengar. Nah, oleh karena itu dalam teks khotbah ini kita juga mau melihat apa yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa, supaya mereka setelah keluar dari Mesir, mereka juga harus menegakkan hak-hak manusia, menempatkan manusia sesama manusia sebagai manusiawi di tengah-tengah perlakuan dan sikap yang akan mereka lakukan
sebagai manusia yang diberikan anugerah Tuhan. Maka ada beberapa peraturan yang dikatakan Tuhan untuk mereka lakukan menegakkan hak-hak manusia dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, kalau kita baca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, menegakkan kebenaran. Inilah yang pertama, menegakkan kebenaran. Manusia tidak dapat memiliki kedamaian dan tidak dapat menempatkan dirinya, memperlakukan dirinya sebagai manusiawi jika kebenaran tidak ada dalam kehidupan kita. Kebenaran adalah menjadi warna untuk menciptakan keharmonisan. Oleh karena itu, dalam menegakkan kebenaran, Musa memberikan beberapa hal yang harus dilakukan bangsa Israel sebagai aturan supaya kebenaran itu bisa ditegakkan. Yang pertama adalah jangan menyebarkan kabar bohong. Ya, jangan menyebarkan kabar bohong. Kebohongan adalah perkataan yang bisa membalikkan kebenaran. Dengan kebohongan, yang benar bisa menjadi salah dan yang salah bisa dibenarkan. Nah, jikalau ini terjadi, maka tidak akan bisa kita memperlakukan manusia secara manusiawi. Yang kedua adalah jangan membantu orang yang bersalah, jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan dengan orang yang bersalah. Nah, dalam hal ini Musa mengatakan menjadi saksilah sebagai saksi yang benar. Jangan mau ikut-ikutan. Orang banyak mengatakan salah, mari kita tetap berdiri dalam hal kebenaran. Oleh karena itu seorang saksi tidak dapat memihak siapapun. Seorang saksi harus menyatakan kebenaran dari apa yang dia lihat dan rasakan dan alami dalam kehidupannya. Jadi dapat kita katakan bahwa di tengah-tengah kehidupan ini jangan kita ikut-ikutan bagaimana orang melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah jangan memihak. Ya, memihak di sini dikatakan hanya di dalam kehidupan kita menilai secara mata jasmani kita dan pemikiran pribadi kita. Seperti orang miskin yang bersalah, bisa-bisa saja kita memihak karena dia miskin, tetapi mata kita harus tertuju kepada penilaian apakah dia bersalah supaya dia berubah. Jangan hanya memihak karena keadaan di tengah-tengah kelihatannya. Nah, jikalau dengan demikian, ketika kita tidak memihak, maka keadilan, kebenaran itu sudah ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari tegakkan kebersamaan. Dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Apa yang dikatakan dalam menegakkan kebersamaan? Disebutkan di sini, jangan menumbuhkan permusuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, permusuhan kerap sekali timbul dalam kehidupan kita. Setiap kita yang berhubungan dengan orang yang lain, berkomunikasi dengan orang lain, yang bersekutu dengan orang lain, permusuhan itu selalu menjadi gesekan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang tidak baik yang mungkin kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, akibatnya permusuhan ini akan terjadi semakin besar. Nah, oleh karena itu Musa mengatakan permusuhan jangan dibesar-besarkan. Permusuhan mari kita putuskan. Sehingga dengan benar permusuhan itu tidak menjadi jalan bagi kita tidak melihat orang lain lagi secara manusiawi. Kasih Allah harus dapat hidup saling membantu dan saling membangun. Nah, oleh karena itu dikatakan dalam ayat 6 dan 9, mari menegakkan keadilan. Ya, yang pertama di dalam menegakkan keadilan dikatakan di sini, jangan memperkosa hak orang miskin. Ya, jangan memperkosa hak orang miskin. Orang miskin adalah gambaran orang yang tidak berdaya, yang tidak memiliki kekuatan, hidup dalam kelemahan. Dalam hal ini bisa saja mereka menjadi korban dalam kehidupan. Oleh karena itu jangan mau untuk memperkosa hak orang miskin, tetapi sebagai hidup dalam keadilan, menempatkan dia di dalam keadilan sebagai memang status mereka sebagai ciptaan Allah. Yang kedua adalah jangan menjauhkan diri dari perkara dusta. Ya, mari jangan ikut dalam kehidupan yang melakukan kedustaan. Berdusta adalah sebuah perkataan yang memutarbalikkan situasi. Sering dusta dijadikan alasan supaya tidak terlibat atau mencari keuntungan pribadi saja. Dengan berdusta selesai perkara, tetapi hasilnya akan merugikan dan menempatkan manusia lagi tidak secara manusiawi.
Kemudian yang ketiga, jangan menjalankan dan menerima suap. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata perkara suap bukan hanya hal-hal yang sekarang kita lihat, tetapi Tuhan juga sudah melihat bahwa hati manusia bisa tercondong dengan tindakan suap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel dikatakan jangan mau menerima dan melakukan suap. Karena dengan melakukan dan menerima suap, itu dapat membutakan mata rohani kita. Semua bisa kita putarbalikkan dengan melakukan suap. Suap tidak dapat lagi untuk memang membuka mata hati kita melihat kebenaran, sehingga kebenaran itu bisa menjadi tidak lagi nyata dalam kehidupan kita. Suap menjadikan keberpihakan kepada orang yang menyuap, walaupun statusnya dia salah. Inilah yang dikatakan Musa kepada bangsa Israel. Kemudian yang keempat adalah jangan menekan orang lain, apalagi yang disebut sebagai orang asing. Dalam kehidupan ada yang kuat, ada yang lemah. Dan secara khusus orang asing, mereka adalah orang yang belum memahami bagaimana keadaan. Oleh karena itu, secara jabatan kekuasaan dan apa yang kita miliki, biarlah orang asing itu kita tempatkan sebagai mereka yang memiliki keadilan. Oleh karena itu, jikalau seseorang ditekan, dia tidak dapat lagi mengerjakan lagi secara normal. Nah, menekan orang lain adalah sebuah penindasan yang berujung kepada menempatkan seseorang tidak lagi secara manusiawi. Dan inilah masalahnya, sehingga tidak ada lagi kehidupan kita memandang orang lain secara manusiawi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui khotbah hari ini kita semakin diperkuat untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam kehidupan kita. Terlebih lagi dalam topik minggu kita adalah untuk melawan suap dan korupsi, ya, untuk melawan suap dan korupsi. Tidak ada jalan yang lain kecuali menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri kita, dan kita menjadi subjek-subjek yang memang pelaku-pelaku, supaya memang tren sekarang yang dikatakan suap yang semakin naik sekarang ini bisa semakin lama terkikis dan terputus jikalau kita memang melakukan, memandang bahwa kita adalah sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang harus menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita memang bisa melawan suap dan korupsi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Ya, pemahaman ini diberikan Musa setelah mereka bebas dari Mesir. Seperti bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir, kita juga adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Oleh karena itu, tatanan dalam kehidupan kita adalah tatanan untuk pembebasan, bukan untuk melakukan lagi sebagai perbudakan yang memang menekan orang lain, yang bisa memang membuat jatuh lagi ke dalam perbudakan dosa. Oleh karena itu, kita harus menjadi subjek pelaku. Di mana ada keadilan, disitulah kita harus ada. Ketika tidak ada lagi keadilan, maka kita juga harus menciptakan keadilan. Sehingga suap, korupsi, dan apapun itu, nilai-nilai kemanusiaan yang kita tegakkan sebagai orang-orang yang telah dibebaskan, maka semua kita akan menjadi pembebas-pembebas perpanjangan Tuhan, membebaskan perkara-perkara yang lain. Yang kedua adalah hidup dalam anugerah Tuhan. Ingat, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Apa yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Ini adalah prinsip hidup. Dengan adanya prinsip ini, maka kita akan tertempa menjadi orang-orang yang sadar dan bersyukur dalam kehidupan kita. Apa yang sudah diberikan Tuhan, apa yang sudah ada dalam kehidupan kita, itu adalah anugerah yang telah diberikan Tuhan. Dengan demikian, kita tahu menempatkan diri sebagai alat Tuhan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dengan memahami rasa syukur, kita tidak akan menyakiti, menjatuhkan, dan merusak orang lain, karena hidup ini adalah anugerah. Kita juga akan dihantar ke dalam mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menginginkan hak-hak orang lain menjadi milik kita dengan jalan yang tidak benar. Kemudian yang ketiga adalah mencerminkan Tuhan dalam hidup kebersamaan kita dengan sesama. Nah, keberadaan kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Dengan demikian,
Apapun yang kita perbuat adalah menggambarkan Allah dalam kehidupan. Oleh karena itu, sebagai gambaran Allah, kita harus menjalankan kasih persaudaraan seperti Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jangan pernah kita mengambil bagian yang tidak diberikan Allah dalam kehidupan kita, sehingga gambar Allah rusak dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita mencerminkan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga dengan topik kita sekarang ini, suap dan korupsi, kita bisa melawan. Jikalau tiga hal ini dapat hidup dalam kehidupan kita. Ingatlah, yang pertama kita adalah orang-orang yang dibebaskan. Hidup ini ada anak anugerah. Dan yang ketiga adalah kita sebagai cerminan Allah. Sehingga walaupun ini sudah menjadi budaya kita, suap adalah sesuatu budaya, korupsi adalah sesuatu budaya, kita bisa memutuskan itu jikalau kita sebagai alat-alat Tuhan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai kami seperti bangsa Israel untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, supaya perilaku sifat kami menempatkan manusia itu secara manusiawi. Paham yang sudah kami anut adalah paham bagaimana manusia itu secara manusiawi diperlakukan. Oleh karena itu Tuhan, melalui firman Tuhan ini, biarlah hidup dan berkembang dalam kehidupan kami, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan kami untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara khusus dalam topik mingguan kami, melawan suap dan korupsi terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin budaya itu sudah terjadi secara tumbuh subur dalam kehidupan ini. Suap dan korupsi telah merajalela. Tapi kami percaya ketika Engkau memberkati firman Tuhan ini dan memakai hidup kami memperlakukan firman Tuhan ini, kami akan mengingat bahwa keberadaan kami adalah orang-orang yang telah Engkau bebaskan. Biarlah kami juga membebaskan perkara-perkara yang ada di dunia ini, bukan melakukan perkara-perkara di dalam keberdosaan. Dan kami menyadari bahwa hidup kami adalah anugerah, sehingga dengan apa yang telah Tuhan berikan, itulah yang menjadi ucapan syukur bagi kami. Dan kami jalankan bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai orang-orang yang telah Engkau berikan anugerah. Dan kami sadar bahwa kami adalah cerminan Tuhan, gambar dan rupa Allah, sehingga benar-benar apa yang kami lakukan harus mencerminkan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman Tuhan ini hidup dalam kehidupan kami, dalam kenegaraan kami, pemerintahan kami, dan kepada siapapun, sehingga melawan suap dan korupsi akan terjadi dan hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, pekerjaan tangan kami, anak-anak kami. Secara khusus dalam pandemi ini, Tuhan semakin menguatkan kami, memberikan daya tahan tubuh, imun dan iman, sehingga benar dalam segala sesuatu yang kami hadapi, kami dapat bertahan dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Berkati pemerintahan kami dan tenaga medis, supaya vaksin cepat dapat ditemukan dan hidup kami kembali pulih seperti biasa untuk melakukan dan mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.